Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu, Daud berumur 30 tahun, dan selanjutnya 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tetapi mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sana. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Maka makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan, Allah semesta alam, menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Kesetiaan dan kasih-Mu menyertai raja. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu." Kesetiaan dan kasih-Mu menyertai raja. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai raja. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem
dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat terlebih dahulu orang kuat itu, lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang ke dunia tujuannya adalah untuk menganugerahkan kerahimannya kepada manusia, pengampunannya kepada manusia. Karena itulah Yesus selalu mengajak kita semua untuk bertobat. Semua dosa apapun itu yang pernah kita lakukan, dari 10 perintah Allah, dari perintah Allah yang pertama sampai yang ke-10, pasti akan Tuhan ampuni selama kita sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Dan satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Yakni ketika manusia berkeras hati untuk tidak mau bertobat. Diajak bertobat, tidak mau. Diajak berubah, tidak mau. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Orang yang keras kepala, berkeras hati untuk bertahan dalam dosa, itu adalah satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Karena itu kalau kita sungguh-sungguh ingin bahagia, ingin hidup dengan damai, ingin mendapatkan keselamatan, maka satu-satunya jalan adalah bertobatlah. Berbaliklah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, hiduplah dalam kekudusan dan juga dalam kebenaran.